Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini wangsi dirama. Jadi judi itu adalah dosa rika. Biasa. Ayo, saya mau nanya, siapa tokoh yang ada model dalam diri Anda? Dan kalau modeling itu ada dalam pikiran bawah sadar dia, lalu kita aktifkan pikiran bawah sadar dia, padahal dia pemalu, nggak bisa, itu dia akan beraksi seperti Romeo. Kalau kita hidupkan pikiran bawah sadarnya tanpa dia sadari, pas dia lihat itu, kok gue seperti itu ya? Karena dia terpendam. Jadi teman-teman itu, kalau mau sukses, berhasil, harus ada seseorang yang dijadikan modeling, yang dijadikan model dalam pikiran kita. Pentingnya analisa kredit merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pada calon nasabah dengan menggali informasi yang akurat sehingga menimbulkan keyakinan yang tinggi dalam memberikan persetujuan kredit. Informasi kredit yang keliru menghasilkan analisa kredit yang berpotensi memunculkan masalah di kemudian hari. Pentingnya informasi. Informasi itu adalah penyebab terjadinya kredit macet terbesar adalah informasi. Jangan salah. Informasi adalah permasalahan terbesar menyumbang terjadinya kredit macet. Terbagi 3 bagian: personal, data, fakta. Ada lagi kedudukan dalam keluarga, mungkin kartu keluarga kita bisa, ya, atau nomor induk kependudukan, misalnya, ya. Lalu apa resikonya? Sama. Apakah orang ini bagian dari keluarga itu atau tidak? Kalau dia masih ada di keluarga itu, apakah dia tinggal di situ, ataukah dia sudah misah dengan keluarga yang lain, atau dia mungkin punya kartu keluarga di tempat yang lain? Apalagi yang kita lihat dari personal, selain identitas, apalagi kita lihat tempat tinggal, PBB-nya, misalnya bisa jadi kan, apakah rumah itu rumah dia atau kontrak atau apa? Misalnya PBB, nah PBB itu kan membuktikan bahwa dia memang tinggal di situ. Atau apalagi tadi surat keterangan kerjanya di mana, ya silakan dimasukkan di situ. Apa saja yang menjadi bagian yang harus kita perhatikan dari personal dia. Identitas diri, kedudukan, pekerjaan, silakan ditambahkan. Apa saja. Lalu resikonya apa kalau itu tidak ada? Surat keterangan kerja kalau tidak ada, resikonya apa? SK kalau dipalsukan kadang-kadang ada yang palsu. Banyak lagi, apalagi kalau ada perusahaan swasta. Dulu saya ternyata yang bikin office boy, pura-pura jadi namanya manajer dia, ya. Kalau ditanya bilang aja manajer, ya kan, kompak, ya. Nah, sekarang mungkin kalau PNS apa itu diminta berhubungan dengan personal pekerjaan dan SK kerjanya, kepangkatannya, misalnya, ya kan. Silakan dimasuk di situ, sumber informasinya, resikonya dan seterusnya. Informasi yang perlu dibuktikan apa? Tempat tinggal, ya kan? Jaminan, status. Kalau dia sudah berkeluarga, nanti sampai di rumah, dokter sendiri aja Pak. Pada kemana anak-anak? Sumber penghasilan. Sumber penghasilan. Ya, jadi silakan diisi ditambahkan. Informasi yang perlu dibutuhkan, apa yang perlu dibuktikan di sini? Yang paling penting. Tempat tinggal, pekerjaan, penghasilan, slip gaji. Sumber informasi dari mana? Kalau tempat tinggal dari PBB, ya kan? Kalau penghasilan dari slip gaji, dari usaha, surat izin usahanya. Resikonya apa? Kalau misalnya apa tadi, misalnya tempat tinggal itu tadi, resikonya yang tadi, yaitu nanti pada saat ada masalah kita sulit untuk melakukan penagihan atau orangnya gampang melarikan diri. Kalau pekerjaan tiba-tiba dia, apakah dia bekerja di perusahaan yang langgeng atau tidak? Benar nggak dia bekerja di tempat yang itu? Karena itu adalah resiko yang nanti akan berpengaruh pada pembayaran, ya, pembayaran dia. Silakan dimasukkan di situ. Memang sengaja saya kosongkan supaya teman-teman berpikir masukkan di situ. Tapi kalau sudah ada lekat di dalam pikirannya, tidak mencatat, tidak apa-apa. Berarti sudah ada catatannya di kepala. Karena sudah saking hafalnya.
Tidak ada masalah. Saya cuma mengurut-urutkan saja. Jadi nanti kalau ditanya sama atasannya, ini kok nggak diisi? Sudah ada di kepala saya. Mohon dilihat kepala saya. Nah, sudah ada di kepala saya semua. Silakan. Ya. Berikut, bagaimana pengendalian risiko permohonan kredit? Nah, permohonan kredit harus didalilkan. Nasabah isi aplikasi, masuk ke BPR, cek apakah pemohon dan suami istri memiliki fasilitas kredit di bank lain, SID-nya. Apakah fasilitas kredit tersebut termasuk kolektivitas lancar, kurang lancar, dilakukan macet. Berapa baki pinjaman di bank lain tersebut. Periksa dokumen pekerjaan, periksa dokumen agunan. Ini mesti dicek semua, SID. Apakah lantas di SID-nya lancar, lantas dia dijamin lancar? Belum tentu juga. Mana tahu dia punya utang-utang yang pribadi yang tidak masuk dalam SID. Coba dibikin peraturan di Indonesia sekecil-kecilnya utang harus masuk daftar SID misalnya gitu. Nanti semua bikin laporan SID semua ya. 50.000 dan seterusnya. Nggak mungkin ya. Semua SID. Ya. Jadi kalau mau, saya sering bilang sama kolektor, kamu kok kolektor, ditagih galak. Bagaimana kan nasabah mau bayar? Kalau jadi orang bank itu harus dari pihak banknya lancar dulu. Pihak banknya lancar kreditnya, gimana karyawannya, gimana lagi orang, ya, periksa dokumen kerjanya, baki pinjamannya, dan seterusnya. Informasi identitasnya, KTP-nya, penghasilannya dicek semua, kebutuhan kreditnya, persetujuannya dicek. Persetujuan pengajuan ini penting. Kalau dia punya istri, berarti istrinya mengetahui kan bahwa dia pinjam. Jangan nanti istrinya marah-marah, gajinya kepotong. Tadi apalagi suami yang sistemnya amplopan tadi kan, kasih amplop, tiba-tiba suruh bayar angsuran, kan bahaya. Betapa menderitanya laki-laki yang sistem amplopan, ya kan? Dia harus dapat jatah terus dari istrinya, ya. Gitu kan. Berikut, pilar dasar analisa kredit adalah ini, itikat baiknya. Orang ini punya itikat baik atau tidak? Kemudian digunakan untuk dirinya sendiri, apa kegiatan usaha, investasi atau konsumtif, pastikan. Kemudian memiliki sumber penghasilan yang bisa dipertanggungjawabkan, sumber penghasilannya bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi. Jangan sampai dikasih slip gaji terakhir dan itu terakhirnya slip gaji itu. Nah terakhirnya itu gajinya, biasanya udah berhenti dia di perusahaan. Nah ini dicek, ya. Itu saya pernah ya cek kayak gitu. Saya telepon sama siang, saya ingin tanya Pak Rian ini karyawan di sini. Oh iya, tapi sekarang sudah berhenti. Jadi ini gaji yang kemarin, gaji yang terakhir kali di sini ya. AO-nya kecolongan di sini. Ya, kita harus nyiapin ini. Apalagi bagian-bagian kepatuhan, ya ini juga harus jeli, ya. Kredit di cover agunan yang legal dan marketable. Nanti saya kasih tahu gambar-gambar yang berhubungan dengan agunan. Ya, marketable itu apa? Punya nilai jual pasar, ya. Kan ada orang punya nilai jual, ada tidak ya? Kalau saya punya nilai jual enggak? Kalau saya punya nilai jual enggak? Punya ya? Bisa menghasilkan kira-kira ini. Kalau ini punya nilai jual enggak? Punya dong, harus punya ya. Bisa menghasilkan enggak? Udah hasil satunya. Itu namanya magnet. Setiap orang itu adalah magnet. Jadi kita ini kalau kita jadi marketing, kemudian tidak ada yang nempel sama kita, magnetnya kurang. Kita sebagai aku, berarti kita tidak punya daya tarik untuk narik orang. Kalau kita punya magnet, kita bisa marketnya itu bisa jauh kemana-mana. Karena magnet itu dalam diri seseorang bisa menembus lintas provinsi. Jadi saya nggak kaget. Walaupun saya di Depok, yang undang dari Papua, dari Manado, dari Kalimantan, dari Bangka, tiba-tiba aja Toto nelfon. Itu berarti kita punya magnet. Cirinya orang punya magnet itu tadi, banyak orang yang selalu mengingat dia, tahu tentang dirinya, itu magnet. Ya. Kenapa magnet itu melemah? Karena dia selalu memikirkan hal-hal yang melemahkan dirinya sendiri. Misalnya nih, saya pernah
beli batik di sebuah mall. Kemudian sebenarnya ini tokonya sama. Saya beli di toko A. Lalu saya minta batik yang seperti ini. Lalu toko ini bilang, nggak ada pak. Yang begini ukurannya, nggak ada pak. Oke, saya masuk di toko yang sama di lantai 2. Ini berbeda karakter karyawannya dengan yang di bawah tadi. Saya mau berbatik yang ini, Mbak. Oh, yang mana? Yang ini, ukuran ini. Sebentar Pak, ya tunggu sini. Dia cari ke bawah. Bawah 3. Yang gini, Pak. Yang kurang yang begini. Oh, sebentar ya Pak, cari lagi ke bawah. Ini beda nih, yang di bawah dengan yang di atas. Bawa lagi. Mungkin yang begini, Pak. Yang tadinya saya itu nggak suka, terus lama-lama diarah. Mungkin yang ini, Pak. Coba dilihat deh warnanya ini. Pakai ini. Akhirnya saya beli di dia. Terus saya bilang, itu tadi saya bilang, karena saya orangnya suka memotivasi, pasti saya selipin di mana saja. Saya ngomong sama tukang supir taksi, pasti saya motivasi. Tapi kalau motivator, supir taksi, motivator, saya dengerin. Saya pernah dapat supir taksi yang dia motivator. Ya saya dengerin aja. Iya Pak. Saya waktu saya ke Padang tuh, sampai ke Bukit Tinggi, dia cerita, dimotivasi saya Pak nih. Sama-sama supir taksi Pak. Tetapi saya ini beda. Saya misalkan sekolah saya, anak saya bisa kuliah. Kenapa Pak? Setiap uang yang saya peroleh dari taksi, tidak semua saya konsumsi Pak. Saya simpan di balik bagasi saya Pak. Nanti waktu saya kasih buat anak saya kuliah Pak. Mereka sudah kerja di Bank Mandiri atau apa. Pintar. Luar biasa. Dengerin saya. Pasti kalau motivator kan banyak ngomong. Influencer, ya kan? Gak bisa kita potong. Biarin aja, dengerin aja. Nah kita potong tidak, pasti dia ngomong lagi. Banyakin lagi, dengerin. Terus saya tanya lagi, misalnya waktu saya perjalanan dari Derawan, Kalimantan Timur ke Berau, lewatin hutan belantara 2,5 jam gitu, kasih pelatihan motivasi di Derawan. Itu di panjang jalan dia cerita, saya cuma nanya gini, Pak, kok Bapak bisa yang punya pelanggan? Padahal Bapak itu cuma taksinya dari sini doang. Saya berbeda dengan yang lain Pak. Saya selalu taruh kartu nama di hotel, taruh kartu nama ini, saya kenalan dengan orang ini. Setiap pelanggan saya kasih atau apa. Sehingga kadang-kadang saya ditelepon malam-malam urung bule gitu. Pak, nanti jemput saya di bandara ya, atau saya ke Derawan. Nah, itu kuncinya. Sama dengan saya bilang tadi. Kenapa? Mau tahu nggak kenapa saya beli di sini? Karena Anda luar biasa dibanding dengan di bawah. Karena Anda mau kerja dan mau capek, walaupun saya cerewet minta apa, Anda cari itu untuk memenuhi saya. Makanya saya beli di Anda. Oh, Bapak, iya. Terus begitu kerja saya. Terus sebelah tukang dagangnya bilang ke sebelah tukang dagang, aduh Pak, lagi sepi Pak, susah banget cari duit. Hati-hati ngomong. Karena omongan Anda itu adalah doa. Ketika Anda bicara seperti itu, benar-benar Anda susah duit. Oh iya Pak, masa? Kalau belum ada pembeli bilang, mungkin ini belum rezeki saya hari ini, besok saya ada lebih lagi. Saya selalu bilang gitu, masuk ke taksi. Yang membedakan orang kaya dan miskin cuma satu ucapannya saya. Ucapannya berulang-ulang diucapkan itu, maka dia gagal.